Mari kita menyatukan hati kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saya akan membacakan nats untuk anak-anak kami sekolah minggu sesuai dengan tema bahwa Yesus cinta anak-anak. Saya baca dari Injil Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Ya, luar biasa anak-anak sekolah minggu HKBP. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu HKBP, apa kabar? Di sini pengkhotbah kita lain, sepertinya lain ya dari kita. Siapa nama Bapak ini? Pendeta Ulrich Moller, semua bilang. Selamat datang Bapak Moller. Welcome Bapak Moller. Oke, dari mana datang Bapak ini? Di mana itu Jerman? Dekat Balige. Di mananya? Di Eropa. Oh ya, itu negara maju ya. Siapa yang ingin pergi ke Jerman nanti? Oh, semua. They all want to go to Germany. Oke. Jadi apakah anak-anak kami senang bahwa Bapak Moller berkhotbah hari ini? Yeah, they are very happy that you are going to deliver God's word now. And now is your time. Yes. Terima kasih and thank you. Horas. As you know, I come from Germany and in Germany we speak German language. Ya, seperti anak-anak kami tahu bahwa saya datang dari Jerman, saya maksudnya Bapak Ulrich, dan di Jerman kami berbicara bahasa Jerman. Unfortunately, I'm not living in Indonesia and don't speak Bahasa Indonesia. Ya, sayangnya saya tidak tinggal di Indonesia, karena itu maaf saya tidak bicara bahasa Indonesia. But we have solved the problem. Tapi kita bisa menyelesaikan masalah itu sekarang. For many people, regardless which language they have, English is the way how they can communicate with one another. Ya, bagi bangsa-bangsa di dunia ini apapun bahasanya, tapi dalam bahasa Inggris kita bisa berkomunikasi. Kita usahakan. But of course, children first speak their mother tongue and we are here in Indonesia, so you should listen to the story in Indonesian. Jadi anak-anak biasanya bicara dalam bahasa ibu mereka. Dan sekarang di Indonesia, anak-anak kami akan mendengar kisah tentang Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia. Therefore, I thank my dear friend Dional Sinaga. Karena itu saya berterima kasih kepada saudara saya, teman baik saya Dional Sinaga. That he is going to translate and to communicate with you in the following journey we will have together in Indonesia. Ya, jadi sekarang kita akan berpetualang bersama dan Dional akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi sepertinya kita sekarang melangkah dalam bahasa Indonesia bersama. Terima kasih. Terima kasih. So, because this morning
I will not give a preaching alone. Sekarang kepada anak-anak kami saya tidak akan berkhotbah sendirian. The story about this morning is that Jesus loves the children. Kisah pada hari ini, khotbah hari ini adalah kisah tentang Yesus cinta anak-anak. But what does it mean for children? Tapi apakah artinya itu bagi anak-anak sekolah minggu HKBP? What challenges do you experience as children? Apakah tantangan yang dihadapi anak-anak kami dalam hidup ini sebagai anak-anak? And can Jesus be a help for you? Apakah Yesus bisa menolong anak-anak kami? Many questions. Banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan. And I'm not going to answer them all by myself. Dan saya tidak akan menjawab semua pertanyaan itu sendirian. Because I'm not a child anymore. Karena saya bukan anak-anak lagi seperti anak-anak kami ini. You are the experts about children. Jadi kalian anak-anak sekolah minggu adalah ahlinya sebenarnya tentang pengalaman hidup anak-anak. So we will discover the gospel of today all together. Karena itu kita akan menemukan Injil Yesus Kristus hari ini semua bersama-sama dengan anak-anak kami tanpa terkecuali. Tepuk tangan anak-anak kami. Ya. And I will need your help. Are you going to help me? Karena itu saya sangat membutuhkan bantuan anak-anak kami. Apakah anak-anak kami mau membantu saya? Mau. Wonderful. Ya. Luar biasa. Ya, luar biasa. So, dear children and teamers of the HKBP Sunday School Camp, anak-anak kami bersama-sama dengan konselor dan pendamping anak-anak kami dan semua panitia yang saya kasihi. we have some important questions. Ada beberapa pertanyaan penting saya mau tanyakan sekarang. Are you ready to help us together to get answers? Apakah anak-anak kami semua bersedia membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Yes, ya. That's great. Ya, luar Thank you. biasa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. First question. Pertanyaan yang pertama. Who can tell us what it means to be excluded? Sekarang pertanyaan saya. Apakah anak-anak kami pernah merasa ditolak? Pernah. Siapa yang pernah merasa ditolak dalam hidupnya? Oh. Wow, banyak kali ya. There is someone. Ya, ada banyak. Ya, ya. Pernah ditolak? Pernah. Siapa pernah menolak? Adikku. Adiknya. Oh ya. Oh, her sibling Yeah. rejected her. Okay. Ya. It happens also in the family. Ya, itu juga terjadi di keluarga ya. Ya. Siapa lagi? Who else? Siapa yang pernah merasa ditolak lagi? Ditunjuknya langsung ya. Ya, ya. Bagaimana kau ditolak? Di mana kau ditolak? Di gereja. Oh, di gereja, in the church. In the church. In the church, he Okay. was excluded. Ya, bagaimana? Bagaimana? Can you give us an example? Oke, contohnya bagaimana? Kapan itu kau ditolak? Waktu Natal. Waktu Natal. Oh, when they have the Christmas celebration. Yeah. Bagaimana? Bagaimana kau ditolak waktu itu? Yeah. Ya. Salah mengucapkan liturgi. Hah? Karena salah mengucapkan Iya. liturgi. Oh ya, because he was not perfect in saying the verses, the word of God. Oke, tepuk tangan Oke. dulu untuk dia. Udah bersaksi itu kan, Bravo. pernah ditolak. Very Ya, good. ya, luar biasa. Where else do we experience that people are excluded? Ya, di mana lagi kita merasa ditolak atau disingkirkan atau didiskriminasi? Di sekolah, siapa yang pernah mengalami di sekolah? Di sekolah, ada? Oh ya, di sekolah. Ya, ini. Ya, ya, in the school. Ya, Ditolak mau masuk SMP. ditolak mau masuk SMP. Oh ya,
Karena nilai tidak memenuhi. Oh ya, I was excluded and I was not accepted in the school because my grade was not enough. Oh ya. Oh yeah. Yeah, okay. That's a painful experience, isn't it? Ya, itu adalah pengalaman yang menyakitkan ya. Sakit ya. Sakit merasa ditolak. Sakitnya di mana? Di hati ya. So it is painful and I ask where is it painful? Here in the heart. In the heart. In the heart ya. Yeah. Yeah. So, one more. Ya. Ya, ada lagi. Di sini. Oh, ada lagi yang merasa ditolak. Oh ya, yang itulah dulu yang cewek yang di belakang. Ya. Ya, siapa namanya? Evelyn Lubis. Evelyn Lubis, ya. Bagaimana kau ditolak? Kapan? Di mana? Waktu ditolak di rumah, ditolak di depan keluarga untuk memberikan pendapat tentang sesuatu hal. Oh ya, so I was excluded, I was rejected when I want try to give my opinion in my family. So, Oh yeah. yeah. So as children you have also exclusion in the family when the adults one say shut up, you're only a child. Iya, jadi kita juga mengalami penolakan itu di tengah-tengah keluarga ketika orang yang lebih dewasa juga mengatakan tutup mulut, jangan dulu bicara sekarang. Ya, anak-anak mengalami itu ya. Very good. Iya. So Iya. what does that do to us if we are excluded? How do we feel about being excluded? Oke, siapa yang mau mengatakan bagaimana perasaanmu sewaktu ditolak di tengah-tengah keluarga? Oh ini, banyak kali anak ini dulu sekarang. Bagaimana perasaanmu? Sakit hati. Sakit hati, painful here. Painful. Yes. It's sad. It is sad, he said. It's very sad. Yeah. Yes. Yeah. Some more? Some more, ada lagi? Oh ini lagi ya. Sedih dan kecewa. Oh ya, very disappointed and very sad. Okay. Ya. Now I have a second question. Sekarang ada pertanyaan saya yang kedua. Where do we exclude? Apakah kalian pernah menolak, mendiskriminasikan orang lain? Pernah. Oh ya, deh. Ya. Give us a good example. Siapa yang bisa menunjukkan kapan kamu menolak teman atau orang lain? Tunjuk tangan dulu, jujur ini ya. Anak-anak kami jujur semua ini. Siapa? Oke. Oh ya, kapan? Di belakang sana ya. Oke. Bagaimana kamu menolak teman dan kapan itu? Waktu bermain. Waktu bermain. Oh, in the playground. Oh yes. And how? Bagaimana? How does this happen? What do you do if you exclude others? Dia nggak jago mainnya, jadi nggak diikutkan. Apa? lah. Nggak jago main, jadi nggak diikutkan. Dia? Oh ya, because he was not very good in playing. That's why we reject him. Yeah. Oh ya. Oh ya. Ada lagi ya yang di sebelah sana ya. Oke. Bagaimana kau Dek baru menolak temanmu? Waktu di permainan jambore. In the Jamboree game. Sekarang? Oh ya. Here also we reject some. Yeah. in the Right. games in Jamboree ya. Yes. So it happens also in Sunday school. Jadi itu terjadi juga di sekolah minggu ya? Iya terjadi juga. Does it also happen in school, in your classes, with Ya, your apakah kamu classmates? juga kadang menolak temanmu di kelas? Di sekolah? Jarang. Jarang, no. But apakah kalian menolak teman juga kadang di sekolah, di kelas? Ya, siapa? Siapa yang pernah menolak teman di kelas? Oh ini. Oke, kenapa? Bagaimana kau menolak teman di kelas? Saat teman meminta jawaban ujian. Oh ya, I reject them and I exclude them when they try to ask answers for the examination. Because there is competition and everybody wants to be the best. Huh? Ya, karena ada kompetisi juga di kelas ya. Jadi mau menolak temannya ya. Ya. Ini tadi ada ya. Oh ini. Bagaimana kau menolak temanmu di kelas? Karena bertengkar. Oh ya, because we are fighting. Okay. So So Yeah. you already came to the next question. Why
do with this? Why do we exclude others? Also you and me. Ya, jadi saudara-saudara, anak-anak kami semuanya, kenapa kita menolak teman kita? Kenapa kita menolak sesama kita? Ya, ini? Oh ya, karena Karena ada yang berbuat salah. oh ya, sometimes we reject them because they do something wrong. Okay, also Yeah. that, yes. Iya, oke. And other reasons why we reject others? Atau ada lagi alasan lain kenapa kita menolak teman kita? Ya, ini ada. Kenapa? Karena dia nakal. Oh ya, because he behaved not so good. Okay. Ya. Okay. And what feelings do we have if we think that we ourselves are excluding others? Jadi tadi, yang pertama, pertanyaan pertama tadi, orang yang ditolak merasa sakit dan kecewa dan sedih. Sekarang, yang menolak, bagaimana perasaan kita, perasaanmu, sewaktu kamu menolak temanmu? Bagaimana perasaanmu? Ya, bagaimana perasaanmu waktu menolak orang lain? Perasaanku, waktu menolak. Sedih. Oh, sedih juga. Yeah, he feels sad also after rejecting Yes. others. Yeah. Ah, ini juga, ini ada dua orang lagi nih. Oke, satu aja ya. Oke, bagaimana perasaanmu setelah menolak temanmu? Bagaimana perasaanmu? Broken heart. Ya, also broken heart. Ya, And broken the other heart. one was And the other one, bagaimana perasaanmu setelah menolak temanmu? Pada akhirnya merasa bersalah. Ada perasaan, I feel guilty. Okay, okay. Ya, ya. Jadi ada kecewa juga, ada perasaan bersalah. Itulah perasaan kalau menolak sesama kita. So even if we succeed to exclude others, we might feel very bad because somehow we sense this is not right. Ya, jadi benar ya anak-anak kami, sekalipun kita berhasil menolak orang lain, kita juga merasa tidak enak dan merasa bersalah. Now comes the third and last question. Ya, sekarang pertanyaan yang terakhir. Look us at the opposite side. Ya. When do we experience that we are allowed to be there, that we are accepted? Ya. Kapan dan di mana kita merasa diterima oleh orang lain? Oh ya, ini. Kapan? Di hati Tuhan. Oh, in the hearts of God. Okay. Okay. That is great. Yeah. And do you also experience that when you are together with other people? Ya, apakah kau merasa sewaktu bersama-sama dengan orang lain, dengan teman-teman, kau merasa diterima? Merasa diterima. Ya, merasa diterima. Ya, Yeah. she feels that. And who has an experience where you were so happy that you were accepted? Siapa yang memiliki pengalaman istimewa di mana dia waktu merasa diterima merasa sangat bahagia? Siapa? Oh ya, ini dulu ini. Ya, kapan itu? Kapan kau merasa diterima dan rasanya begitu bahagia? Pas di permainan berlombaan jambore. Oh ya, when I was taking part at the games in this jambore, I feel. Okay. Okay. Do you also can think about a situation where you first were afraid that you would be not accepted but excluded, but then suddenly you were embraced and accepted and you were part of the others? Oke. Apakah anak-anak kami pernah merasa bahwa kamu takut mungkin nanti saya tidak akan diterima, tetapi tiba-tiba saudara diterima oleh temanmu? Apakah pernah kalian rasakan itu? Pernah. Ya, they feel that also. So it seems to be very important to be not excluded, not from the family, not from the community in your school class, in a sport team,
in your peer groups of friends where we want to belong to. Jadi bagi kita semua sangat penting bahwa kita tidak ditolak, kita tidak didiskriminasi, apakah itu di keluarga, apakah itu di sekolah, apakah itu di sekolah minggu, apakah itu di tempat bermain ya. Kita perlu diterima. So dear girls and boys, this morning we together want to find out what was it like with Jesus and exclusion. Ya, jadi sekarang melalui firman Tuhan yang saya bacakan tadi, kita akan melihat bagaimana kita diterima oleh Tuhan dan bagaimana Tuhan Yesus tidak menginginkan penolakan. And most especially, how did Jesus react when children were excluded by adults? Dan Tuhan Yesus menunjukkan dan mengajarkan bagaimana sikapnya sewaktu anak-anak ditolak oleh orang dewasa. Okay, and we want to go into this story of Jesus together. Dan sekarang kita akan melihat cerita Tuhan Yesus tentang hubungannya dengan anak-anak. For this I first need a volunteer. Untuk itu saya membutuhkan beberapa orang sukarelawan. Where is he? One. Ya. The Jesus. Oh, Jesus, Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesus? Oh ya, yang ini. Oh, Ya, there he comes. tepuk tangan dulu. Welcome him. Give him Yeah. an applause. Ya, datang ke depan ya. Ya, What is your name? Ebin Manalu. Kevin. Okay, but now in this story, your name is Jesus. Sekarang Kevin, semua kenal dengan Kevin kan? Dia sekarang akan memainkan peran Yesus. So let's welcome Jesus. Ya, tepuk tangan dulu. Kita sambut Yesus. Jesus is wandering through Galilee. Jadi Yesus jalan-jalan di sekitar Galilea, agak jalan juga tong. Dia berjalan-jalan, tapi jangan terlalu jauh ya. He wants to tell the people about God. Dan Yesus berjalan-jalan di Galilea karena dia ingin mengajari, bercerita kepada orang-orang tentang Tuhan Allah. But to do that, he needs help. Dan untuk melakukannya, dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan bantuan. And that's why he is looking for friends to become his disciples. Karena itu Yesus pergi ke berbagai daerah untuk mencari teman-temannya dan nanti dia mau menjadikan mereka jadi murid Yesus. So, where do we find these friends? Jadi di manakah Yesus bisa menemukan teman-temannya itu? Can we have some volunteers to be the friends and disciples of Jesus? Apakah ada dari anak-anak kami yang mau sukarela menjadi murid Yesus? Oh ya, oke, maju. Ada, ayo. Ada beberapa orang. And Oh, we can also take some more. Oke, bisa. Come on. Bisa lagi? Ya, oke. Oh ya. Oke, udah. Hey. 12 orang aja. Not only boys, we also need girls. Ya, ada juga perempuan ya, ada juga perempuan. Ya. Can we have some more girls? Ada lagi. Agak di sini clear. Di depan ini. Depan ini. But all together, not more than 12. Ya, jangan lebih dari 12 orang ya. Jangan lebih dari 12 orang. Ada 2. Now it's enough. Ya, cukup. Okay. Oke, enggak apa. Oke, agak ke belakang ya. Agak ke belakang kalian ya. Oh iya. 1, 2. Oh, enggak apa-apa. Ya, inilah murid-murid Yesus semua ya. Ya, ini murid-murid Tuhan Yesus. Okay. Pengikut Yesus. Ya. So, where Jesus comes, many people come to listen to him. Jadi kemanapun Yesus pergi, banyak orang yang datang
untuk mendengarkannya. Banyak orang yang datang untuk mengikuti Yesus. And that's why for this story we need all of you. Karena itu untuk cerita ini semua anak-anak sekolah minggu dan juga para konselor dan pendamping peranannya sangat penting. Karena itu ikuti dengan baik-baik ya. Oke. Bisa kalian mengikuti semua? Bisa, oke. You are now the people who come to listen to Jesus. Jadi selain murid-murid ini, kalian juga semua anak-anak adalah orang-orang yang datang mau mendengar Yesus. But you are not yet here. You are just arriving. Jadi kalian masih baru sampai di sini. So as you are coming, stomp your feet. Jadi waktu kalian datang kepada Yesus nanti, buat kakimu bersuara seperti ini. Seperti ini ya, bunyikan. Jadi nanti semua berdiri kalau waktu mau datang. Tapi di tempat duduk ya, tetap di tempat duduk. Selain mereka bisa bergerak ya. Oke? So Oke. stand up and stomp your feet. Oke, berdiri dulu, berdiri semua. Dan buat kakimu berbunyi seperti ini. Bisa seperti ini ya. Oke. Ya. So you have been coming and running to meet Jesus. Jadi kalian datang dan berlari mau mendengar Tuhan Yesus. Ya, sekarang siapa mau mendengar Tuhan Yesus? Ya, jawabannya bukan seperti ini tapi gini. Lari di tempat ya. Oke, siapa mau datang kepada Yesus? Okay. Ya. And now you are here and you shout out loud, Jesus, tell us a story. Ya, dan kalian bilang nanti, semua bilang, Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Semua bilang, 1, 2, 3. Oke. Silakan. And Jesus tells. Duduk semua. And Jesus tells. Dan Yesus berbicara kepada semua anak-anak dan kepada semua yang datang kepadanya. One day, many people come to Jesus again. Suatu hari banyak orang yang datang kepada Yesus berbondong-bondong mau mendengarkan Yesus. And again they want to hear stories from him. Dan mereka ingin mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. And they shout out loud, Jesus, tell us a story. Dan semua berkata, Yesus, berbicaralah kepada kami. Semua bilang, Yesus, berbicaralah kepada kami. And Jesus says, okay, listen. Oke, dengarkanlah aku. With God, all people are important. Tuhan mengasihi setiap orang. No one is better than anybody else. Dan tidak ada yang lebih baik satu dari yang lain. Semua sama bagi Tuhan. No one is worth less than the others. Tidak ada yang tidak berharga bagi Tuhan. All people should come to God. Semua orang harus datang kepada Yesus. There are also some parents. They have their children with them. Dan ada sebenarnya beberapa orang tua yang membawa anak-anak kepada Yesus. Nanti datanglah orang tua yang membawa anak-anak. Ya, agak. Now comes the parents and the children. You stay here over there. Here. Ini ada beberapa orang tua yang mau membawa anak-anaknya kepada ada orang tua yang membawa anaknya kepada Yesus. What Jesus says, they have heard. Jadi
orang tua itu sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. It makes them very happy. Dan karena itu orang tua anak-anak itu sangat bahagia. Their parents tell what they have heard once again to the children. Dan orang tua itu memberitahukan kepada anak-anaknya apa yang mereka dengarkan tentang Yesus. And the children repeat. Dan anak-anak mengulangi apa yang dikatakan oleh orang tuanya. So what had Jesus said? With God everyone is important. Ya, jadi orang tua, satu orang kalian, satu orang bilang, orang tua, ajarkan kepada anak-anak, bagi Tuhan setiap orang sangat berharga. Anak-anakku, bagi Tuhan setiap anak itu berharga dan semua anak itu sama di mata Tuhan Yesus. Oke, semua anak-anak mengatakan bagi Tuhan setiap orang sangat berharga. Bagi Tuhan, bagi Tuhan semua anak-anak bagi Tuhan. No one is better than anyone else. Ya, tidak ada yang lebih baik dari satu dari yang lain. Tidak ada yang lebih baik satu dari yang lain. No one is worth less than others. Tidak ada yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga Tuhan. All people should come to God. Setiap orang harus datang kepada Yesus. Setiap orang harus datang kepada Yesus. The parents say, let's go to Jesus. Ya, jadi anak-anak orang tua ini membawa anak-anaknya mendekat kepada Yesus. Oke. And the children say, yes, go to Jesus, that will be fun. Ya. The children Dan say, anak-anak mengatakan, mari kita lihat Yesus. Anak-anak bilang, Mari kita lihat Yesus. semua anak-anak mengatakan, mari kita lihat Yesus. Mari kita lihat Yesus. Oke. Ya, when the disciples see this, oke. they get in the way of the children. Oke, jadi sekarang murid-murid Yesus halangi mereka. Sewaktu murid-murid melihat anak-anak yang makin datang kepada Yesus, para murid menghalangi mereka. Para murid, apa kalian bilang murid-murid? Anak-anak, berhenti. They shout loud, stop. Ya, berhenti. Ya, jangan mendekat kepada Yesus. Jangan mendekat kepada Yesus. Ini bukan pesta ulang tahun. Ini bukan pesta ulang tahun. Jangan datang kepada Yesus. Jangan datang kepada Yesus. Ayo pulanglah kalian. Ayo pulanglah kalian. When Jesus overhears this, he gets angry and scolds his disciples. Ketika Yesus mendengarkan perbuatan para muridnya, Yesus marah dan dia membentak mereka. Hey, Hei, don't you still get it? kenapa kalian tolak? Tidak mengertilah kamu apa yang sudah saya katakan? Bagi Tuhan semua orang sama. Anak-anak itu sangat berharga. With God, all people are important. Setiap orang harus datang kepada Tuhan. Jangan menghalangi mereka. Kalian juga jangan membuat rusuh. Kalian murid-muridku yang harus menolongku. Mengerti? Ya, mengerti Tuhan. Mengerti Tuhan. So get that in your head and in your heart. Jadi simpan itu di hatimu. Simpan itu di hatimu. Sebagai murid, Sebagai muridku,
Kamu harus mengasihi anak-anak. Mengerti? So the disciples are ashamed and look down in embarrassment. Jadi kalian jadi agak malu ya? Karena menolak kan? Seperti tadi kan? Waktu menolak itu jadi sakit hati juga kan? Then Jesus said, therefore, let the children come to me. Karena itu biarlah anak-anak kepada Tuhan. Datang kepadaku. And don't keep them away from me. Jangan menghalangi mereka. For God's kingdom belong to them. Karena kerajaan Allah adalah milik mereka. Milik semua anak-anak. Milikmu, milikku, milik kita semua. Amin. So, he invites the children to come to him. Karena itu, marilah kepadaku. Yesus ini mereka diterima. Tepuk tangan semua ya. Oke. And he says, wonderful that you are here. Do Luar not be biasa afraid. karena kamu sudah di sini. Jangan takut. Tuhan menyertaimu. Have no fear. Tuhan memberkatimu. Kamu bebas di hadapan Tuhan. God loves you as you are. Tuhan mengasihimu. Kamu orang yang sangat penting. Therefore be blessed in God's name. Diberkatilah kalian semua. Semua anak-anak. Diberkati oleh Tuhan semuanya. Kamu sangat penting bagi Tuhan. Then he says once again to all the crowd, whoever comes to me, I will not turn away. Jadi anak-anak kami, siapapun yang datang kepadaku, tidak akan saya tolak. Setiap orang akan mendapatkan tempat yang sangat berharga padaku. Whoever comes to me may be with me. Siapapun yang datang kepadaku tinggal bersamaku. Whoever comes to me may stay with me. Siapapun yang datang kepadaku, biarlah tinggal bersamaku. Whoever stays with me is never alone. Siapapun yang tinggal bersamamu tidak akan pernah tinggal sendirian. I invite all of you. Here with me, you are welcome. Mari datanglah semua kepadaku. Ya, mari datanglah semua kepadaku. Siapapun anak-anak kami bisa berkumpul, datang ke sini. Ya, datang berkumpul semua ke sini. Ya, semua anak-anak yang datang kepada Yesus diberkati oleh Tuhan. Apakah anak-anak kami senang datang kepada Yesus? Apakah anak-anak kami semua bahagia? Bagaimana kabar anak-anak sekolah minggu HKBP? Tepuk tangan semua, luar biasa. Oke, semua datang kepada Yesus dan semua sangat berharga kepada Yesus. Semua anak-anak HKBP dikasihi oleh Tuhan. Kalian adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. So it's true for all of you. Jadi kebenaran ini adalah untuk kalian semua. Big, medium, small,
all accepted by my heart. Semua yang besar, yang sedang, dan yang kecil diterima oleh Tuhan. Amin. So now let us sing together once again the song which we had sung before, Who comes to me may be with me. Oke, kita sekarang sama-sama menyanyikan lagu yang dari Jerman itu. Siapa yang datang kepadaku akan tinggal bersamaku. Bahasa Jerman tadi ya. Oke, udah tahu lagunya kan? Bahasa Jerman atau bahasa Indonesia? Oh, bahasa Jerman. Oke, in German. They will sing in German. Semuanya kita bertepuk tangan ya. With burning blood is me alive. With burning comes the burning sun. With the burning blood is me alive. With burning comes the burning sun. With burning blood is me alive. With burning comes the burning sun. With burning blood is the alarm. Ich höre die Schade, ihr Segen willkommen. Groß, mittel, klar, von Herzen angenommen. And soon it comes, the burning sun. With burning blood is the alarm. With soon it comes, the burning sun. With burning blood is the alarm. Hier durch sein, ihr Leben vollkommen, groß mittel klar, von Herzen angenommen. And soon it comes, the burning sun. With burning blood is the alarm. With soon it comes, the burning sun. With burning blood is the alarm. So wonderful, luar biasa. And now I think you can pray for them and with God's blessing for children. Oke anak-anak, kita berdoa sekarang, berdoa bersama dengan berkat dari Tuhan. Oke. Let us pray together. Kita berdoa bersama. Lord our Heavenly Father, we thank you that you love us all. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami semua. And especially you love those who are in need of you most. Dan secara khusus Kau mengasihi setiap orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Those who are sad Semua orang yang bersedih, have pain in their heart because they are excluded. setiap orang yang merasakan penderitaan di hati mereka karena mereka ditolak. You don't want that anybody is excluded out of your communion. Tuhan tidak menginginkan adanya orang yang ditolak dan merasa tertolak dalam persekutuan dengan Tuhan. You are granting us the joy that all together we belong to you. Tuhan menganugerahkan kepada kami sukacita besar, kebenaran bahwa setiap orang adalah milik Tuhan. You love us without any condition. Dan Tuhan mengasihi kami tanpa terkecuali. So that we are loved and free children of God. Karena itu kami adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang Tuhan kasihi, orang-orang yang Tuhan pilih. We thank you for this. Terima kasih ya Tuhan. And we ask you, give us a good mind that we don't forget this when we come back to our families, to our schools, to our sport clubs, and wherever we are, and we are in the danger of being excluded or to exclude others.
Tuhan tolong kami untuk mengingat senantiasa kebenaran ini. Sewaktu kami kembali ke rumah kami, ke keluarga kami, ke sekolah kami, ke kelompok kami. Sewaktu kami merasa ditolak dan didiskriminasi, ajarkan kami untuk mengingat ini. Let us become messengers of your unconditional love in the midst of our daily life. Biarlah kami adalah alat-alat Tuhan untuk menyebarkan kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami sehari-hari. This we ask in Jesus' name. Amen. Dan kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke. Thank you so Yeah. much. That was wonderful. Ya, oke, Oke. duduk ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya.